ngasih yang terbaik buat mereka. Pada intinya kita ya jangan saling memberikan di rasanya ya wis dielek-elek ya wis diberi. Bahkan kalau kita bisa kan yang menjelek-jelekan kita kan didoakan supaya semoga cepat saja tidak menjelek-jelekan, berprasangka baik, jangan sampai berprasangka buruk. Sufi karena memang tuntutan ya itu. Karena tuntutan ya, Karena tuntutan juga Nah. sih. Jadi ya saya paham maksudnya gini, mungkin gini ya Mbak, mungkin sampai hampir sama dengan saya gitu. Nah tujuan pertama itu sebetulnya bukan di Tari Sufi, dan tujuan yang utama lagi yaitu hanya kita di sini sifatnya kan dimintai bantuan, ya kan? Dimintai bantuan karena di sini gini Mbak, mungkin khususnya di pesantren, kita diminta bantui di pesantren untuk mengajarkan seperti itu. Kita mempunyai sesuatu kelebihan, yaitu kita bisa melakukan healing seperti ataupun tari sufi. Nah, adapun di situ ketika orang ingin mengetahui atau ingin memperdalam ilmu tari sufi melewati Mbak Hani, ada itu kan pasti ada, Mbak saya ini belajar tari sufi sampai kan bisa tari sufi, tolong dong ngajarin saya, kan seperti itu. Pasti di hati kita kan menjengkel, nah, saya aja masih perlu belajar, kok saya disuruh ngajarin orang lain, kan gitu kan, kendalanya di hati di situ. Jadi gini Mbak ya, dulunya sampai kan belajar dengan orang lain, mungkin orang lain secara tidak langsung itu mengasih sesuatu dengan sampai, yaitu ya salah satunya itu mahabbah. Kita bisa sebut itu adalah mahabbah. Nah, tahu-tahu ada orang ini belajar tari sufi dengan baru, ya udah diajarkan aja, diajarkan sebatas pengetahuan sampai. Adapun itu ketika nanti adapun ditanya apa namanya di luar pengetahuan Mbak Ani, ya udah disimpan aja kan. Nah jadi ketika mau belajar ya bilang aja, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini, coba saya nanti saya tanyakan dengan yang lebih tahu, baru nanti Mbak bisa ngasih tahu. Jadi nggak usah apa namanya ya, nggak usah di hati, nggak usah saya itu masih belajar, saya itu nggak pantas untuk mengajarkan gitu, saya itu belum pantas mengajar tari sufi. Nah, ya sebetulnya di situ menurut kita sendiri itu tidak pantas. Ya saya sendiri kalau mengajar tari sufi saya tidak pantas, karena ilmunya ada yang lebih tahu, ada yang lebih luas kan. Kok saya yang harus berperan mengajarkan tari sufi kan gitu, khususnya di sini. Ya, saya dulu bertanya-tanya itu Mbak ketika saya pergi ke Jambi, karena sampai berangkat ke Jambi, kamu ngurus di sana dulu, mengembangkan di sana. Nah, itu kan pertanyaan besar untuk sesuatu amanah dari guru untuk mengajarkan bahwa saya aja sendiri masih perlu belajar tentang tari sufi. Ya, yes, niat saya di sini di hati saya ya semampu saya kan gitu, semampu mengetahui. Ketika ada orang tanya lebih luar dari sepengetahuan saya, ya udah saya buat PR. Nah kan buat PR lebih baik kan, ya baik untuk pertanyaan ini saya belum bisa jawab, sebab saya tanyakan kepada guru saya. Kita kan mempunyai guru. Nah yang saya sebutkan tadi, kita kan mempunyai nasab kan gitu. Nah jadi fungsi dari seorang guru itu apa gitu? Kita menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui kan gitu. Jadi nggak usah ya hati, tetap niatnya dari awal ya kita itu sama-sama belajar kan gitu. Terus kan yang kedua, kita ini sama halnya kita itu syiar, sama halnya kita itu syiar agama. Kalau syiar kan dakwah ya Mbak, dakwah dengan syiar kan tidak kan berbeda kan gitu.
syiar. Nah, para ulama dulu kan yang mengajarkan syiar berbagai menyebarkan Islam itu kan berbagai cara kan, gitu. Ada pun lewat hadro, ada pun lewat wayang, kalau wali-wali sampai gimana ya, kita kan bisa lewat dengan dari sufi kan, gitu. Kita melihatnya syiar itu syiar Islam kan gitu kan. Nah mungkin kalau pertanyaan apa penjelasan saya kurang memahami bisa ditanya ini saya bisa mencari solusinya. Ada lagi mbak namanya mbaknya kange terus naik kange sebenarnya kange kasih ngotot sih. Ada lagi yang sudah menanyakan. Kalau saya sendiri mbak untuk yang saya pernah latih gitu sama contoh Mas Teddy, Kang Teddy ini sudah bisa, dan Kang Yuda, Kang Awi yang sudah saya latih, dia bisa. Ketika dia ada yang mau belajar sama dia, udah diajarkan apa yang kamu dapat yang saya ajarkan kepadamu, seperti itu. Nah ketika yang dia ajarkan salah, loh, itu yang ngajarin siapa kok bisa? Ya kok seperti itu? Ya itu tanggung jawab yang pernah ngajari Kang Teddy ini siapa? Ya kita berani menanggung tanggung jawab gitu. Tanggung jawab ya dibenarkan, ya namanya salah kan kita yang tahu membenarkan lagi ya, berarti kan bisa dikatakan oh berarti kita belum berhasil dengan apa yang kita tularkan kepada saudara kita itu belum sepenuhnya dia dapat. Nah, berarti kita kan tinggal mencari solusinya ya, bagaimana caranya supaya saudara kita ini berhasil gitu, mendapatkan apa yang saya punya dan ditularkan kepada saudara kita. Mungkin dalam kita sifatnya sharing ya, sharing ini. Kita sifatnya sharing mungkin Mbak Miko ya bisa dikatakan saat ini ya. Nah, saat ini kita masih bisa dikatakan kita itu masih lajang, belum mempunyai tanggung. Mungkin nanti beda lagi kalau kita sudah tidak lajang lagi. Yang Jawa yang ngurusi bojone, sang lanang yang ngurusi bojone sang itu pasti. Untuk kedepan kan pasti itu. Dan bagaimana caranya tetap berjalan? Niatnya kita kan ya niatnya baik. Adapun orang yang tidak suka dengan kita ya monggo kerso kan gitu. Kita nggak usah ya walaupun mereka tidak suka dengan kita dengan apa yang kita ajarkan ya monggo kerso, tapi kita jangan sampai menjelek-jelekan mereka. Kita tetap mengasih yang terbaik buat mereka. Pada intinya kita ya jangan saling memberikan gitu. Rasanya ya wes dielek-elek ya wes diterima. Nah bahkan kalau kita bisa kan yang menjelek-jelekan kita kan didoakan supaya ya moga-moga cepat sadar, tidak menjelek-jelekan orang lain, berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Jadi kalau ini si apa namanya tari sufi sendiri kan kalau kita mengikuti adat tari sufi sendiri itu kan dari pertama, bahkan kalau kita memakai tenur pun itu kan ada adatnya sebenarnya, ada adatnya sendiri, ada tenur sendiri. Kita harus sholawat, bismillah sholawat, ada itu tetap sholawat dengan keadaan suci. Bahkan tenor sendiri sebetulnya kalau yang kita memahami adatnya sendiri kan bawa pun kita harus tetap sopan kan gitu. Nah, kalau kita mau ritual tari sufi kan kita bahas apa yang kita harus bacakan,
ada bacaannya sendiri. Nah, mungkin berbeda-beda sih Mbak. Kalau saya sendiri kan belajarnya dari apa dulunya saya belajar lewat Kiai Budi Arjuna. Setelah lewat Kiai Budi Arjuna saya mau berdalam lagi di pondok pesantren Nailul Najah, yaitu Krian yang Krian Utara, tempatnya Gus Muhammad. Saya dia dipanggil Gus Muhammad. Nah di situ jadi pertama kali Kiai Budi mendapatkan ilmu tari sufi, lalu diajarkan di Nailul Najah. Pertama kali bisa yang pertama kali bisa dia keluarkan ilmunya kepada santri-santrinya yang pertama kali bisa di Indonesia. Dan lalu saya mau perdalam lagi di sana. Nah di sana kan sifatnya kan dia tidak meninggal tawasul, ketika dia melakukan barang dia tidak meninggal tawasul kepada